Pemirsa, Princess Syahrini lagi-lagi pamer liburan akhir tahunnya dengan suami tercinta Reno Barak. Syahrini yang diketahui tinggal di Singapura bersama keluarga kecilnya, kali ini memilih untuk bertolak ke benua Eropa dengan memilih kota mode Paris sebagai destinasi liburan akhir tahunnya. Pasangan seperti ini tampak menikmati masa liburan mereka di kota tersebut. Bukan Syahrini si ratu kesempurnaan namanya kalau tak ada yang mewah di setiap unggahannya. Dalam serangkaian foto yang dibagikan, terlihat keduanya berpose mesra dengan latar belakang Menara Eiffel. Ada juga gambar pemandangan gemerlap lampu-lampu Paris serta momen romantis mereka menyantap hidangan mewah di sebuah restoran eksklusif. Baru saja menikmati masa indah sebagai pengantin baru setelah sebulan menikah, komedian Yeni Rahmawati atau yang populer dengan nama Boyen Pesek sudah mendapatkan ujian. Suaminya Ruli Anggi Akbar diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana investasi. Akibatnya Ruli disomasi dari seorang investor berinisial RF. Kami ingin menyampaikan bahwa ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Agustus tahun 2023, public figure ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, menyampaikan somasi resmi kepada yang bersangkutan Kasus ini bermula dari usaha resto yang dijalankan oleh suami Boyen RAA atau Ruli Anggi Akbar yang menawarkan pihak RF untuk menjadi investor dengan iming-iming bagi hasil. Melihat prospek dari usaha milik Ruli yang lumayan, pihak RF pun tergiur untuk memberikan modal usaha sebesar 200 juta kepada Ruli. Total investasinya yang sudah diinvestasikan itu sebesar 200 juta rupiah. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Awalnya kerjasama investasi antara pihak RF dan suami Boyen berjalan lancar. 6 bulan pertama pihak RF mengaku mendapatkan keuntungan dari investasinya. Namun setelah itu pihak RF tak lagi menerima keuntungan sampai sekarang. Bak hilang ditelan bumi, pesinetron Andres Adelio mendadak hilang dan sulit ditemui. Semenjak pemberitaan miring seputar tudingan menghamili perempuan muda bernama Friselda Prilea alias Icel. Padahal sebelumnya, Andres selalu ramah dan gampang dijumpai. Bahkan dipintai wawancara kapanpun dan dimanapun. Tetapi kini semua berubah. Berdasarkan penelusuran tim Seleb On News kemarin siang di kediamannya, Andres pun juga tidak diketemukan. Mengapa? Ada apa dengan Andres? Jika memang pemberitaan ini tidak benar, harusnya Andres tidak perlu takut. Ya, Andres tak hanya diduga menghamili, tetapi juga dituding lari dari tanggung jawab. Hingga membuat pihak Icel menyampaikan pengakuannya secara terbuka dan melayangkan somasi. Tidak hanya itu, Icel juga berencana menjerat Andres dengan pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak anak. Langkah ini Icel ambil lantaran sakit hati tidak diakui oleh Andres yang mengelak seolah-olah tidak pernah mengenal. 3 bulan lalu sebelum kasus ini mencuat. Astagfirullahaladzim. Hanya bisa beristighfar. Gak tahu aku siapa. Semoga Allah selalu melindungiku dan keluarga. Saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Orang tua sih support untuk menempuh jalur hukum. Kami minta kepada saudara AA dalam waktu 2x24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami bahwa kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu saja. Tak sekedar omong kosong, Icel juga mengantongi beberapa bukti, mulai rekaman suara Andres hingga surat pernyataan di atas materai sebagai bentuk komitmen. Tapi ketika surat pernyataan ini dibuat, Andres justru mendadak menghilang. Dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Tertulis, dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24
Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Intinya kan pastikan maksudnya saya ini kan manusia yang tidak luput dari dosa. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga. Apalagi penderitaan Icel pun kian bertambah. Di tengah kondisi yang hamil 8 bulan, Icel masih tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya cek kandungan. Belum lagi awal tahun 2026 nanti, sang bayi akan segera lahir. Tentunya akan membutuhkan banyak biaya, mulai untuk melahirkan hingga perawatan sang bayi. Pemirsa, jika kehidupan manusia selaras dengan bulatnya dunia, tentu saja akan berputar, tak ada yang akan berada di atas melulu atau berada di bawah melulu. Setiap kita akan merasakan berada di atas dan di bawah. Itulah yang dirasakan aktor besar yang juga dikenal sebagai Lenong Rumpi, Harry De Freitas. Dulu begitu tersohor, banyak tawaran manggung, dan tentu saja bergelimang penghasilan. Namun siapa sangka, ia kini seolah banting setir berjualan bubur ayam. Jalan-jalan ke pasar minggu, punya kontrakan ngurusin token. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Jumpa pemirsa di Boim Chicken. Siap lagi masak nih gue ceritanya. Kan sekarang gue jualan bubur ayam. Makanya lagi persiapan. Sambelnya habis. Jadi makanya gue lagi nyiapin dulu sambel nih. Udah beli sih tadi di pasar tuh sambel. Aduh, harganya sekarang bukan main dah, naik mulu. Tuh, tapi ya udahlah ya. Harry De Freitas atau yang dikenal dengan nama Boim mengaku jika kondisi ekonomi yang membuatnya terjun ke bisnis kuliner. Pekerjaan yang sebelumnya ia pandang sebelah mata karena tak pernah diseriusin. Ia mengaku sempat mengalami masa kejatuhannya karena salah langkah hingga semua hidupnya berubah. Harry De Freitas juga mengaku sempat terpuruk ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya hingga uang di kantong benar-benar kempes hanya tersisa 40.000. 3 bulan sudah Harry De Freitas berjualan bubur yang semuanya dilakukan sendiri, mulai belanja, memasak, hingga memasarkan. Perlahan namun pasti, kantong Harry De Freitas tak kempes lagi. Seperti apa terampilnya Harry meracik dan menyajikan bubur ayamnya untuk pelanggan? Oh iya, kalau 40.000 itu zaman-zaman sebelum ini nih, justru malah sebelum ini gitu. Emang saya sempat ngalamin saldo di ATM saya tuh tersisa 40.000 rupiah. Ya waktu itu istilahnya nggak banyak job gitu kan, tapi pengeluaran mesti jalan terus gitu. Ya udah akhirnya ya saya terima aja kondisi itu ya. Saya biasanya kasih 8 sendok. 8. Oke, kasih seledri. Daun seledri ya, secukupnya, ya kan. Jadi kita langsung aja dari sini. Mantap kan? Tada, inilah dia bubur ayam Boim Chicken. Enggak, belum banyak lah belum banyak lah, pokoknya cukup lah buat transport, buat buat apa ya, buat jajan-jajan lah dan sebagainya, cukup aja kok. Itu sebabnya Harry menyadari jika saat ini usianya sudah tak muda lagi. Namun pelakon Boim mengaku serius menekuni bisnis kuliner. Walau bukan sekali ini saja ia berbisnis kuliner, namun jualan bubur ayam menjadi langkah awal ia dikenal kembali di dunia hiburan. Tadinya tuh bener saya tuh ragu-ragu, tapi itu tadi ya, jadi udah deh, dimulai aja dulu deh, ya kan. Saya juga nggak nyangka ternyata bubur ini membuat saya kembali dibicarakan, ya kan.